Halo warga pecinta KDM. Kang Deddy Mulyadi itu sibuk pacaran aja, Kang Deddy Mulyadi itu tidak fokus kerja, Kang Deddy Mulyadi itu sibuk ngonten, Kang Deddy Mulyadi itu sibuk jalan-jalan, pergi ke Sumatera, kemudian ketemu janda cantik dari Malaysia. Kang Deddy Mulyadi itu hanya pencitraan, Kang Deddy Mulyadi itu sibuk pacaran-pacaran aja, Kang Deddy Mulyadi itu sibuk mencari pendamping hidup ya, sibuk mau kawin lagi. Nah, itu tuh kalimat daripada haters Kang Deddy Mulyadi. Mohon maaf ya, saya bukan haters Kang Deddy Mulyadi guys ya. Jadi baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi semakin lama semakin kesemsrem ya, semakin dekat dengan seorang DPR dari Malaysia bernama Mbak Rara. Jadi Mbak Rara ini sangat cantik sekali guys, cantik luar biasa. Walaupun dia sudah 2 kali menikah, tapi nggak jadi masalah ya kan. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Kang Deddy Mulyadi gombalin Mbak Rara ini? Apakah Mbak Rara juga suka dengan Kang Deddy Mulyadi? Apakah Kang Deddy Mulyadi juga suka dengan Mbak Rara? Kalau saya perhatikan ada rahasia yang mereka tutupi antara Kang Deddy Mulyadi dengan Mbak Rara. Dan ini baru terungkap guys. Apa itu rahasianya? Saya dapat bocorannya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kang Deddy Mulyadi itu menerima tamu dari Malaysia, seorang anggota parlemen yang sangat cantik sekali bernama Mbak Rara. Nah, Mbak Rara ini pengen belajar ke Kang Deddy Mulyadi tentang mengelola yang namanya media sosial untuk membentuk karakter anak-anak muda, terutama anak-anak muda yang ada di Malaysia. Nah, itu alasannya kenapa Mbak Rara ini pergi ke Lembur Pakuan menemui Kang Deddy Mulyadi. Nah, ketika mereka bertemu, Kang Deddy Mulyadi sepertinya ya menyukai ya Mbak Rara ini. Lalu dia mengeluarkan yang namanya gombalan-gombalan gitu ya, gombalan-gombalan maut, gombalan-gombalan tingkat dewa gitu ya. Menurut saya ini sangat berkelas ya gombalan Kang Deddy Mulyadi. Apa itu gombalan Kang Deddy Mulyadi yang sangat berkelas? Gombalan yang sangat berkelas itu adalah dia mengatakan, "Ada yang cemburu nggak kalau aku deket sama kamu?" Nah, apa arti daripada kalimat ini? Arti daripada kalimat ini adalah, lu punya pacar nggak? Lu punya pasangan nggak? Lu punya gebekan nggak? Lu ngasih lampu hijau nggak sama gua? Itu tuh artinya. Menurut saya ini sangat-sangat berkelas ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi cocok dijuluki seperti dewa menggombal wanita gitu ya. Sangat berkelas sekali ya. Dan ketika Kang Deddy Mulyadi menanyakan, ada yang cemburu nggak kalau aku dekat sama kamu gitu, kalau aku gombalin kamu? Mbak Rara mengatakan dengan tersenyum yang sangat manis, dia mengatakan, tiada. Tiada artinya tidak ada gitu ya. Orang Malaysia kan ngomongnya sangat baku ya. Tiada katanya gitu. Nah, apa rahasia yang mereka sembunyikan? Dugaannya ya, dugaan saya itu Kang Deddy Mulyadi itu pengen menyatukan antara Malaysia dengan Indonesia. Sehingga dia berusaha menikahi putri daripada Malaysia. Penyatuan dua kekuatan yang sangat besar. Itu dugaan saya ya. Anda setuju nggak kalau Indonesia digabung dengan Malaysia? Jadi bersatu gitu ya. Karena Indonesia dengan Malaysia itu kan masih satu rumpun ya. Melayu Malaysia itu sangat dekat dengan orang Melayu Riau guys. Bahasanya juga mirip-mirip gitu. Jadi kenapa nggak disatuin aja ya kan? Ya nggak sih seperti Amerika. Kita menjadi negara federal misalnya. Ya, tapi tetap aja ya di sana ada presidennya juga ya. Di Malaysia ada presiden, di Sumatera ada presiden, di Jawa ada presiden gitu. Jadi negara federal seperti Amerika. Menurut saya itu sangat luar biasa, ide yang sangat luar biasa. Jadi tanpa kita sadari Kang Deddy Mulyadi ini ya melakukan sesuatu hal yang sangat besar sekali gitu ya, merencanakan sesuatu hal yang sangat revolusioner ya. Mirip-mirip seperti Pak Soekarno, memikirkan ya geopolitik yang sangat luar biasa sekali. Bayangkan ya kalau Malaysia bersatu dengan Indonesia, maka akan menjadi negara maju. Kita akan berpotensi menjadi negara maju. Karena apa? Karena orang Malaysia itu kan lumayan ya, SDM-nya lumayan ya. Sehingga akan ada pertukaran mahasiswa ya. Orang-orang yang pintar dari Malaysia itu akan datang ke Indonesia ya, kemudian orang Indonesia bisa kuliah di Malaysia ya tanpa mengurus paspor dan sebagainya, maka akan terjadi yang namanya kekuatan Asia yang sangat luar biasa. Kita akan menjadi negara maju. Jadi kalau saya perhatikan ya, tanpa kita sadari Kang Deddy Mulyadi mendekatkan diri dengan Mbak Rara itu untuk menyatukan Indonesia dengan Malaysia.
Jadi zaman dulu ya, zaman kerajaan itu, biasanya ya bagaimana cara menyatukan dua kerajaan yang bertikai gitu ya supaya bersatu, mereka biasanya melakukan yang namanya pernikahan politik. Jadi kalau saya perhatikan ya, Kang Deddy Mulyadi ini seperti merencanakan yang namanya pernikahan politik. Karena orang Indonesia dengan orang Malaysia itu sama-sama aja ya, masih satu rumpun ya, kemudian agamanya sama gitu ya. Jadi nggak jadi masalah ya kalau misalnya nih gabung ya. Tapi yang jadi permasalahan apakah orang Malaysia mau atau tidak? Kalau kita menjadi negara maju pasti mau dong ya. Makanya kita harus jadi negara maju. Kita harus dukung Kang Deddy Mulyadi jadi presiden ya. Saya orang pertama dulu ya 5 tahun yang lalu pernah mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini cocok jadi presiden waktu dia masih bupati. Dulu saya pernah mengatakan seperti itu. Dan menurut saya itu sangat-sangat cocok banget ya Kang Deddy Mulyadi jadi presiden. 10 periode juga saya ikhlas guys ya kalau Kang Deddy Mulyadi jadi presiden. Beneran ya. Bukan berarti saya berpihak pada Kang Deddy Mulyadi ya, bukan berarti saya fanatik buta, tapi ya karena kalau saya perhatikan itu ya, Kang Deddy Mulyadi jarang-jarang loh pemimpin seperti ini, sangat luar biasa sekali. Ya bisa memimpin ya, bisa membawa masyarakat Jawa Barat itu ke arah yang lebih baik lagi. Bahkan ya, ekonomi Jawa Barat itu melebihi ya ekonomi nasional pertumbuhannya. Dan ini sangat-sangat luar biasa sekali ya. Selamat bagi orang Jawa Barat. Anda sangat beruntung punya gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi. Anda sangat beruntung sekali guys, sangat perhatian. Ya, kemudian anggarannya juga bisa dikelola dengan baik ya. Dan inilah yang dipelajari oleh Mbak Rara. Jadi secara tidak langsung Mbak Rara ini juga orang yang gemar belajar kalau saya perhatikan ya. Dia suka bertanya-tanya sama Kang Deddy Mulyadi. Kemudian Kang Deddy Mulyadi itu ya menjawab dengan nada bercanda gitu. Mereka pergi ke sawah, ya jalan-jalan di sawah, ya jalan-jalan ringan gitu. Kemudian Kang Deddy Mulyadi memayungi Mbak Rara, bayangkan guys. Ya, betapa so sweetnya Gubernur Jawa Barat dengan Mbak Rara yang berasal dari Malaysia. Sangat luar biasa ya. Kang Deddy Mulyadi memayungi gitu ya kan, berdua di depan ya, sambil bercakap-cakap, sambil ngegombalin gitu ya. Pokoknya aduh luar biasa ya Kang Deddy Mulyadi. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Kang Deddy Mulyadi begitu eee suka gitu ya ngegombalin Mbak Rara, apa alasannya? Ya dugaan saya ada 2 ya, mungkin dia ada chemistry atau rasa suka, tapi mungkin saja Kang Deddy Mulyadi ini berusaha untuk menghibur warga Jawa Barat gitu ya, nggak biar nggak serius-serius amat gitu ya. Karena beberapa, minggu yang lalu dia bersetegang dengan dengan warga Karawang yang, bermasalah ya, masalah normalisasi dan lain sebagainya. Ya menurut saya pribadi sah-sah aja kalau Kang Deddy Mulyadi misalnya nih ya, ngegombal seperti itu ya. Jarang-jarang loh gubernur seperti itu ya, berani ngegombalin gitu ya, dan dikontenin gitu. Jadi menurut saya pribadi, Kang Deddy Mulyadi ini apa adanya gitu, nggak dia nggak ini guys ya, nggak jaim gitu kalau saya perhatikan. Dan itu yang disukai oleh masyarakat kalau saya perhatikan. Orang seperti Kang Deddy Mulyadi lah yang disukai oleh masyarakat, nggak ada rasa jaimnya gitu ya, mengalir apa adanya. Genuine ya, genuine itu artinya asli gitu ya, asli ya, ya seperti manusia biasa aja gitu ya, nggak ada jaim-jaimnya depan kamera gitu, ngegombalin, bercanda dan sebagainya. Ya menurut saya itu cara Kang Deddy Mulyadi merayu itu sangat berkelas gitu ya, ketawa, ketiwi gitu ya, dengan nada bercanda. Nggak serius ya, nggak seperti misalnya, "Lu mau nggak pacar gua?" Nggak seperti itu kan. Kalau saya perhatikan, dia menggunakan trik-trik yang sangat luar biasa ya, menggunakan pendekatan-pendekatan yang ya Kang Deddy Mulyadi sudah pengalaman ya, karena Kang Deddy Mulyadi itu kan sudah 2 kali menikah ya. Istri pertamanya bernama Teh Sri ya, kemudian yang kedua itu Bu Ane Ratna ya, kemudian ya mudah-mudahan nanti ya yang ini yang ketiga gitu ya, atau mungkin yang terakhir ya kan. Kalau saya perhatikan Kang Deddy Mulyadi itu sangat setia guys. Walaupun istri keduanya yaitu Bu Ane Ratna itu selalu cemburuan terhadap Kang Deddy Mulyadi, kalau saya perhatikan ya Kang Deddy Mulyadi ini family man ya, dia sangat-sangat setia gitu terhadap keluarganya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah Nihyang akan memberikan restu terhadap Kang Deddy Mulyadi untuk menikahi Mbak Rara ini? Apakah
Mbak Rara ini cocok jadi ibu gubernur daripada Jawa Barat? Menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju atau tidak? Kemudian kalau saya perhatikan tuh ya, Mbak Rara ini kan bukan orang sembarangan ya, orang yang berpendidikan. Dan dia kalau saya perhatikan tuh ya, kalau di Indonesia itu setara dengan Bu Sherly Djuanda. Bu Sherly Djuanda itu kan orang yang sangat-sangat membantu masyarakat gitu, ya suka membantu. Ya kalau saya perhatikan di Instagram daripada Mbak Rara ini, dia suka membantu masyarakat, ya mirip-mirip seperti Kang Deddy Mulyadi ya, ada jiwa sosial yang sangat tinggi ya. Dia juga sangat-sangat, terbiasa gitu ya bekerja di pemerintahan, ya punya karir dan lain sebagainya, pokoknya cocok banget dah ya. Menurut kalian gimana? Mana yang paling cocok? Apakah Bu Sherly Djuanda atau Mbak Rara? Komentar yang, paling tinggi akan saya berikan buku guys, ya atau PDF ya, saya akan memberikan PDF novel yang saya tulis ya. Jadi kebetulan saya itu adalah seorang penulis ya, penulis novel. Novel tentang Kang Deddy Mulyadi ya, saya akan memberikan ya. Kalau misalnya jawaban Anda paling banyak like. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya pecinta Kang Deddy Mulyadi. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan pantun guys. Pantun yang tidak nyambung sama sekali. Apa itu pantunnya? Jalan-jalan ke Lembur Pakuan, siangnya beli gorengan. Jangan ngaku fans KDM kalau masih buang sampah sembarangan. Bye-bye.